Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria telah menyebutkan bahwa hak-hak atas tanah ialah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak pembuka tanah, hak pemungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan. Salah satu hak atas tanah yang disebutkan adalah hak pakai. UU PA hanya memuat 3 pasal tentang hak pakai, yaitu pasal 41, pasal 42, dan pasal 43. Ketentuan yang disebutkan dalam UU PA hanya memuat pokok-pokoknya saja, sehingga perlu adanya peraturan lebih lanjut dengan adanya peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan perintah dari pasal 50 ayat 2 UU PA yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan lebih lanjut terhadap hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Pengertian mengenai hak pakai terdapat di dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan UU PA, yang telah menetapkan bahwa hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Selanjutnya, mengenai subjek hak pakai telah diatur di dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, di mana yang dapat mempunyai hak pakai adalah warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Selain daripada itu, pada pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 juga mengatur secara lebih rinci perihal yang dapat mempunyai hak pakai, di antaranya 1. Warga negara Indonesia, 2. Badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, 3. Departemen, lembaga pemerintah non-departemen, dan pemerintah daerah, 4. Badan-badan keagamaan dan sosial, 5. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia, 6. Badan hukum yang memiliki perwakilan di Indonesia, dan yang ketujuh, perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Objek hak pakai. Objek hak pakai di sini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama tanah hak dan yang kedua tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Yang pertama tanah hak. Pada umumnya, hak milik dapat dipindahkan kepada orang lain setelah diperoleh seseorang dengan menggunakan hak pakai. Dan yang kedua, tanah yang langsung dikuasai oleh negara dapat pula dipindahkan kepada orang lain setelah diperoleh seseorang dengan menggunakan hak pakai. Baik, di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban hak pakai. Menurut ketentuan pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, hak dari pemegang hak pakai adalah pemegang hak pakai berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan hak pakai selama waktu tertentu untuk keperluan pribadi dan usahanya, serta memindahkan hak tersebut kepada pihak lain dan membebaninya, atau selama digunakan untuk keperluan tertentu. Kewajiban pemegang hak pakai diatur dalam pasal 50, yaitu yang pertama, membayar uang pemasukan, yang kedua, menggunakan tanah sesuai peruntukannya dan persyaratannya. Yang ketiga, memelihara dengan baik tanah dan bangunan, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang keempat, menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada negara sesudah hak pakai tersebut dihapus. Yang kelima, menyerahkan sertifikat hak pakai yang telah dihapus kepada Kepala Kantor Pertanahan. Di sini saya akan menjelaskan terjadinya hak pakai. Yang pertama, hak pakai atas tanah negara. Hak pakai kepada pihak lain atas tanah negara akan terjadi apabila sudah mendapatkan izin dari Menteri
maupun pejabat yang berwenang. Sama halnya dengan poin yang kedua, yakni hak pakai atas tanah hak pengelolaan akan terjadi di mana subjek hak pengelolaan akan mendapatkan hak pakai atas tanah negara saat telah mendapatkan izin dari menteri dan petugas yang berwenang. Hal ini sama dikarenakan hak atas tanah negara dan hak atas tanah pengelolaan tanahnya dikuasai langsung oleh negara. Ini berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Dasar Agraria. Berbeda dengan yang ketiga, yakni hak pakai atas tanah hak milik, yang mana hak pakai kepada pihak lain atas tanah hak milik akan terjadi setelah si pemilik membuat akte di mana yang dibuat di pejabat pembuat akte tanah, yakni PPAT. Ini berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Dasar Agraria. Jangka waktu hak pakai. Jangka waktu hak pakai diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49. Jangka waktu hak pakai ini berbeda-beda sesuai dengan asal tanahnya. Yang pertama ada hak pakai atas tanah negara. Hak pakai ini berjangka waktu untuk pertama kali paling lama yaitu 25 tahun, dapat diperpanjang dalam waktu paling lama yaitu 20 tahun, serta dapat diperbarui dalam waktu paling lama yaitu 25 tahun. Yang kedua ada hak pakai atas tanah hak pengelolaan. Hak pakai ini pertama kali berjangka waktu paling lama yaitu 25 tahun, dapat diperpanjang dalam waktu paling lama yaitu 20 tahun, serta dapat diperbarui dalam waktu paling lama yaitu 25 tahun. Yang ketiga ada hak pakai atas tanah hak milik. Hak pakai ini diberikan dalam waktu paling lama yaitu 25 tahun, serta tidak dapat diperpanjang. Namun, atas kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemegang hak pakai dapat diperbarui dengan pemberian hak pakai baru dengan akte yang dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah dan wajib didaftarkan kepada kantor pertahanan kabupaten atau kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah. Hak pakai yang diberikan atas tanah negara untuk jangka waktu tertentu dan hak pakai atas tanah hak pengelolaan dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. Hal tersebut tercantum dalam pasal 54 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Nah, sedangkan hak pakai atas hak milik hanya dapat dialihkan apabila hal tersebut dimungkinkan dalam perjanjian pemberian hak pakai atas tanah yang bersangkutan. Terdapat beberapa cara dalam peralihan hak pakai. Yang pertama, ada jual beli. Yang kedua, ada tukar menukar. Yang ketiga, ada penyertaan dalam modal. Yang keempat, ada hibah. Dan yang kelima, ada pewarisan. Peralihan hak pakai wajib didaftarkan kepada kantor pertanahan. Jika peralihan tersebut dilakukan dengan cara jual beli, kecuali lelang, penyertaan dalam modal, tukar menukar, ataupun hibah, maka hal tersebut wajib dilaksanakan dengan akte PPAT. Perlu diketahui, peralihan hak pakai atas tanah negara memerlukan izin dari pejabat atau lembaga yang berwenang. Sedangkan peralihan hak pakai atas hak tanah milik memerlukan surat persetujuan tertulis dari pemilik tanah tersebut. Hapusnya hak pakai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 55 yang menyatakan bahwa jangka waktu dapat berakhir dan tidak dapat diperpanjang maupun diperbarui. Hal ini dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sebelum jangka waktunya berakhir. Jangka waktu dapat berakhir dikarenakan oleh 7 hal. Yang pertama, tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban pemegang hak pakai. Yang kedua, tidak dipenuhinya syarat atau kewajiban yang diatur dalam perjanjian pemberian hak pakai antara pemegang hak pakai dan pemegang hak milik atau perjanjian penggunaan hak pengelolaan. Yang ketiga, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang keempat, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. Yang kelima, dicabut untuk kepentingan umum sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 1961 mengenai pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Yang kelima, ditelantarkan. Dan yang terakhir, karena musnahnya tanah.